Halo, balik lagi bersama Ibu Haji Yeti. Kita mau kemana sekarang, Bu? Mau ke apa sih? Kita lagi ada seminar Ada seminar ya. sertifikasi halal. Nah itu. Nah, kebetulan Jadi yang jadi narasumbernya langsung Ibu. dari Sate Marang Ibu Haji Yeti, nanti ownernya langsung nanti yang jadi narasumber di sana. Gimana itu? Doakan biar lancar. Itu lokasinya sih di Universitas Daerah di Bogor. Juanda gitu kalau nggak salah Ibu ya. Iya. Nanti Ibu ditemenin ada sama Teteh, sama Bunda Caca. Ada anak sebagai penerus, terus ada juru bicara Ya, jubirnya Bu. Om Diki. Pokoknya nanti mau lihat kayak gimana. Yang penting doakan biar lancar. Amin. aja. Semuanya amin, Amin. semuanya lancar. Ngopi masa. Adon ngopi di Ciawi jam sakit jam 6:30. Tiris lumayan sejuk guys. Kemana gitu? Mau ngawal buat Pengawalan. seminar ke Universitas Juanda Ciawi. Mantap betul. Mas Pampres ya. Terus pengawalan. Ngopi dulu sebelum ini mulai. Ini lagi pengawalan. Asik. Ya. Kita udah sampai di Universitas Juanda. Nah, gimana Bu rasanya Bu, tegang nggak? Untuk Ibu mah ngobrol-ngobrol doang, santai. bincang-bincang. Tidak, Ya. acaranya itu cuma bincang-bincang santai ya Bu ya. Jadi Ibu sebagai Kan ibu narasumbernya. cuma pendamping. Nah itu. Kan itu nanti anak ibu dong yang ngurusin. Ibu mau udah waktunya istirahat. Mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu tadi mau Jangan buru-buru, Bu. Ya. Ya murah rezekinya seperti ibu. Amin, amin. Itu saya harapan ada kita dengan berkahnya. Bagaimana hari ini kok? Pengawalan ketat. Iya, hari ini pengawalan ketat kok. Setelah kemarin kita pengawalannya ke tempat yang dingin-dingin dia healing. Nah sekarang mah agak bermanfaat, mungkin kemarin juga bermanfaat sih, maksudnya ini mah ada edukasinya ini, Ica. Ini menjadi bu guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir dalam acara talkshow kewirausahaan Halal Center Universitas Juanda tahun 2023. Tentunya acara ini akan dipandu langsung oleh saya, Faiza Priyapiani, selaku Master of Ceremony yang akan membersamai kalian semua pada acara talkshow dengan tema mengembangkan usaha yang aman, menguntungkan dan halal bersama Ibu Haji Yeti selaku owner Sate Marang di Cibubur, Purwakarta. Baik, Sate Marang di Ibu Haji Yeti. Baik, tepuk tangan
Baik, selanjutnya izinkan saya persilakan kepada Ibu Hajah Yeti, kemudian Ibu Hajah Mima dan Kang Niki ya. Dipersilakan untuk maju ke atas podium, silakan Ibu. Ya. Sengaja Ibu kata-kata Bu Hajah Yeti bilang. Ya Ibu di mana Bu? Ibu lahir di mana? Perkenalkan, nama saya Hajah Yeti, owner dari Sate Marangi Hajah Yeti, yang sekarang udah bukan satu rumah saja, kan udah ada banyak cabang-cabangnya. Kalau lahir asli Purwakarta dan Tumparu situ. Iya. Contohnya juga Ibu. Tolong selama talk show nggak usah ribut, nggak usah tanda tangan terakhir apa tepuk tangannya nanti terakhir aja ya. Nah, saking antusiasnya Bu, Ibu serap tepuk tangan gitu. Nanti ya kita simak ya. Baik. Terima Tapi kasih. kasih tahu tanggal lahirnya. Ya Bu. Boleh deh. Tanggal 10 November tahun 66. Jadi sekarang 56. Ya. Sama Bu, kayak saya udah lolita, udah lebih 50 tahun. Baik, nah Ibu udah tahu ya, kalau nomor telepon jangan Bu, nanti bisa Bu mahasiswa. Baik, jadi Ibu Hajah Yeti ini Bu bisa diceritakan nih ke mahasiswa, mulai Ibu merintis bagaimana? Ya. Waktu itu saya kan nggak punya pekerjaan, istilahnya belum punya penghasilan tetap lah. Jadi waktu itu kan orang tua saya kan udah jualan es kelapa, tempat itu juga ya, sama di tahun 85-an. Terus saya karena nggak punya kerjaan, nggak punya itu, jadi saya gabung gitu di waktu itu orang tua saya masih jualan es kelapa aja waktu itu. Es kelapa, tapi waktu itu emang warung es kelapa apa saya nggak udah masuk ramai pengunjungnya gitu. Ya. Terus saya sendiri gabung di situ di tahun 90. Ya, tahun 90 dengan bermodalkan 2 kilo daging sekitar 200.000. Ya, bimbing terus sama orang tua. Ya, pelan-pelan mulai naik-naik, alhamdulillah. Ya begitu mungkin rezeki saya ada di situ di Sate Marangi. Tapi awalnya saya juga nggak ujung-ujung Sate Marangi seperti itu. Jadi proses. Jadi karena saya itu kayak ide-ide sendiri, mulai dari nol, apa sih? Dia merintisnya, itu kan sampai sekarang ini, ya itu sangat lama prosesnya. Waktu itu cuma sate-sate biasa, besok-besok kita bikin lagi. Besoknya tambahin apa, cuma alhamdulillah mungkin itu rezeki mungkin untuk saya ada di situ, jadi nggak terlalu lama ya mulai hidup lah istilahnya maju. Tuh bisa disimak ya. Nah kita ingin tahu Ibu, ini juga kan generasi muda kayaknya wajah-wajahnya ingin jadi wirausahawan. Nah Bu, bagaimana caranya gitu? Tadi kan sudah dibilang kata Ibu ya, nambah-nambah Ibu meracik sendiri. Ternyata saya dengar dari Bu Hajah Yeti, awal mula Sate Marangi pakai bumbu tomat dan cabai itu dan kecap ya Bu ya? Itu Ibu Hajah Yeti. Nah Bu bisa diceritakan ke anak-anak di sini bagaimana Ibu caranya supaya Sate Marangi itu lebih dikenal masyarakat, lebih laku dengan membuat
inovasi tadi dengan membuat perubahan tadi gitu. Kepikir ibunya pakai tomat sama itu kayaknya dengan ini kayak gimana? Awalnya juga sambalnya nggak seperti itu, cuma cabai rawit aja yang diulang biasa pakai bumbu kayak gitu, terus belum pakai tomat, cuma akhir-akhir kan karena saya juga kan ini sama orang juga terus ya, jadi kata bapak saya coba besok kita kasih tomat biar kelihatan lebih menarik gitu. Tapi ya sampai sekarang yang malah yang itu yang paten maksudnya sekarang malah orang untuk Purwakarta itu banyak saya nanya ke mereka, emang apa sih pikir Purwakarta itu sate kita tuh apa, malah mereka pilihnya di sambalnya itu katanya, suka sambalnya katanya. Jadi yang perlu dicatat apa? Anak-anak mahasiswa, kakak mahasiswa, teman-teman semua, inovasi. Ya. Sambil ibu juga mencari ya bu ya, ke masyarakat ingatnya apa sampai pakai saya juga sama sambelnya. Jadi sebetulnya ibu aja ini pionir membuat sambal sate Marangi yang berbahan tadi ada kecap, ada cabenya, dan kemudian berkembang lagi ada tomatnya dengan cara orang tua ya bu ya. Baik. Bu, boleh tidak bisa dibagi ke mahasiswa ketika berusaha, tentunya ada jalan bangun ya bu ya. Bagaimana ibu supaya terus tetap istiqomah berusaha sehingga sampai berhasil sampai sekarang ada 7 cabang, coba. Masya Allah. Ya, yang pasti harus selalu kontrol terus gitu, rasa pelayanan apa ya, makanya maaf sekarang saya tuh setiap waktu harus kontrol yang cabang-cabang juga, itu harus maksudnya kayak kewajiban saya sebagai owner ya mau nggak mau ya itu, makanya untuk mempertahankan di situ rasa terus di terpantau terus gitu. Terus ya pelayanan juga, karena kan kalau yang Purwakarta lebih ke apa sih? Namanya kita Purwakarta tuh pelayanan juga cepat gitu. Iya betul. Begitu datang ya ibu pas setelah menggoreng kebaran-barannya itu rindu sekali. Ya maaf kalau tempat orang maaf juga ya lama gitu. Kalau saya sendiri kalau makan di tempat orang kalau lama ya karena lapar, terus karena lama nunggu, laparnya malah hilang. Emosi yang ada. Makanya saya usahakan yang manajer saya harus berusaha harus berusaha yang terbaik buat konsumen, buat ya mereka langganan saya gitu. Yang pasti rasanya yang nomor 1 gitu. Jadi kalau saya yang juga ya Kang Kiki, tadinya Kang Kiki mau ini ya presentasi itu, tapi udah dibahas sama ibu ya. Di situ ada apa nanti yang nanti Kang Kiki nanti presentasinya setelah ibu cerita ya. Jadi kalau saya dengar itu ada doa ibu di situ di balik keberhasilannya Ibu Haja Yeti, betul kan Bu? Pasti. Gimana? Nah ibu, anak-anak kan kadang ya, anak sekarang ya Bu Nina, kalau misalnya di itu tuh ibunya, misalnya lihat, baru kan. Sekarang tuh kan susah kayak gitu ya Bu, generasi-generasi paling utama walaupun udah nggak ada, terus kita juga mungkin kunci sukses juga sayang ke mereka, orang-orang yang membutuhkan kita gitu sih, lebih ke orang-orang yang jomblo, yang yatim piatu yang apa gitu ya, mudah-mudahan banyak sedekah aja. Hai, jadi banyak sedekah. Perlu diketahui bahwa Bu Haja itu memberangkatkan karyawannya umroh setiap tahun. Iya. Mau jadi karyawannya Bu Haja itu baik, terima kasih. Nah, sekarang saya ke Ibu Nina. Ibu Nina ini adalah putri pertama Ibu Haja yang sekarang punya cabang di mana Bu? Di Cibubur ya? Sama Putih. Cibubur dan sama Sukabumi ya? Cempaka Putih. Kalau yang di Cibubur saya pernah kesana sama suami Cempaka Putih belum. Nah, Bu, kalau yang di yang di Cibubur juga saya ngambil terus. Nah, bagaimana kiat Ibu Nina supaya kan kalau orang-orang tuh dengar itu yang di Cibubur ya. Nah, gimana caranya Bu Nina supaya yang cabang-cabang termasuk yang di Cempaka Putih dan di Cibubur itu tetap ramai seperti pusatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, dua
Ada yang tahu kan kelahiran tahun berapa gitu ya? Ya silakan Bu Nina. Anaknya anak dari anak pertama dari Ibu Hajayati. Dari berapa? Dari 4 bersaudara. Yang ketiga kebetulan anaknya lagi sakit. Ini yang ketiga. Oh Indra. Kan siapa? Kak Indra. Oh ya, silakan berhenti Kak Indra. Ayo tepuk tangan buat Kak Indra. Yang di Lembang, Bandung. Oh yang di Bandung. Ini langsung kalian marah gitu. Lalu yang kedua buka cabang di Serpong sama 57 Karawang. Oke, Masya Allah sudah 5 itu. 5 bukan 7 ya? Oh 7 itu ada outlet satu. Mie kocok. Nah, mie kocok. Apa punya Ibu Yenti juga ya? Jadi cabang Ibu Yenti jadi 7. Selain sate ada mie kocok. Merambah dicoba. Jadi kita lewat orang kalau udah tahu sate Malaya udah terkenal ya. Cuma kita memulai dari yang nol dikocok, kita coba dari nol. Orang bisa kena nggak ini? Menarik nih. Memulai dari Silakan boleh. Ini ceritakan ini menarik buat mahasiswa. Gimana caranya ya? Silakan. Ya mungkin untuk sekarang sate Malaya Hajayati orang udah alhamdulillah ya. Tapi kita jangan melihat sudah besar. Tapi sekarang pun saya mencoba buka mie kocok Hajayati di Cepaka Putih Raya dengan gerobak ruko kecil. Jadi apapun itu jangan hanya melihat usaha yang besar. Semua itu harus berproses. Terus yang saya sampaikan ya, Ridho orang tua. Tuh, dengarkan ridho orang tua. Catat ya. untuk itu Boleh peluk, Bu Nina, mamanya boleh peluk, boleh silakan peluk. Makasih Bu Hajayati. Aduh, mamanya ridho. anak saya juga banyak. Saya juga tadi terlalu pas saya jadi nangis sebenarnya. Kita saling berdoakan. Ya ini Dari keberhasilan uji sukses juga saya ke Ansa selalu kan harus saya itu banyak soalnya selalu itu kalau untuk berbagi jangan habisnya untuk berbagi selalu seperti itu. Jadi pulang dari sini menghampiri ibu-ibunya peluk. Apa? Ibu ini aja belum Ibu Hajayati jadi berhasil. Ma, doain ya saya gitu. Ya, Yakin ridho orang tua tuh ridho orang itu tua. keluarga insya Allah apapun itu Allah sendiri mengabulkan. Ya, saya jadi sedih juga. Kalau ini Bu Nina itu perkenalkan sekolah itu supaya kayak di ahlinya itu alhamdulillah saya sampai di SMA Insan Kamil Patiga Selamat Bogor 3 tahun di Bogor. Alhamdulillah ya. Mungkin lu juga dididik sama habisnya di sana alamnya baik orang tua mungkin nanti gitu. Semua nggak bisa berjalan, semua melalui kendala masalah, tapi mudah-mudahan dengan kekuatan orang tua doa, rajin sholat tahajud, rajin sholat duha, sholat fajar, taubat, pengampunan dosa-dosa. Hal itu saya penting dalam menasihati mereka jangan pernah dulu gitu. Apa yang orang tua sampaikan, tolong ya. Ini apa namanya wawasan ya buat teman-teman mahasiswa. Jaga orang tua lagi ada. Insya Maaf ya, Allah. maaf ya, kata-katanya. Justru bagus tuh menyentuhkan. Nah, awas ya pulang peluk ibunya. Insya Allah ada keberkahan. Jangan punya orang tua tuh. Kalau yang nggak punya orang tua, seperti Bu Hajayati doakan, yang sampai makan sekarang sudah ada hak patennya. Sudah ada paketnya tepuk tangan. Sudah mendaftarkan Sate Malaya Hajayati sebagai merek dagangnya ke DJKI Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Diki Oktavouji atau biasa disebut dengan Diki. Saya itu adalah asisten pribadi, manajer, serta juru bicara dari Ibu Haji Eti. Jadi kemanapun Ibu pergi atau apapun yang Ibu lakukan, dari mulai masalah keuangan sampai masalah yang paling kecil, pasti saya hadir di situ. Jadi saya tugasnya seperti itu Bu ya. Kita korek asisten pribadinya Bu Haji Eti. Menurut Kang Diki, keseharian Bu Yeti apa yang perlu dikasih tahu nih ke mahasiswa semua sehingga tadi ya masih tetap mengontrol walaupun owner. Coba kalau kita mah tinggal geber-geber aja gitu ya. Tapi Bu Haji Yeti tetap mengontrol. Kang Diki bisa diceritakan. Jadi mahasiswa juga, oh saya nanti kalau jadi wirausaha harus seperti Bu Haji Yeti itu begini. Yang pertama sebenarnya kunci suksesnya Ibu selama ini dalam membangun usaha itu tidak lepas dari peran Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi dalam hidup itu selalu mendekatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kunci yang paling penting yang dilakukan seorang wirausahawan, yang pertama rajin beribadah, yang keduanya ikhlas Bu ya. Jadi kesehariannya Bu Haji itu sebenarnya ikhlas. Kenapa disebut ikhlas? Kalau kita sudah pernah makan di channel semua manapun ya. Jadi kan sistemnya itu makan dulu baru bayar. Nah, makan dulu baru bayar. Cuma kan kalau hitungan orang-orang awam kadang itu gimana kalau ada yang nggak bayar? Kalau misalkan nggak bayar, bagaimana gimana gitu. Kita hitungan matematik simpel aja ya. Di cabang pusat, kalau misalkan ada satu hari itu tidak bayar misalkan 2 juta. 2 juta rupiah kita loss deal, bahasa Inggrisnya loss deal. 2 juta rupiah dikalikan 30 hari udah 60 juta, 60 juta dikalikan 1 tahun udah 720 juta uang kita hilang. Nah, ilmu ikhlas dalam usaha itu sebenarnya harus benar-benar dipegang teguh. Nah, Ibu di sini megang ilmu ikhlas itu dari sejak tahun 1985. Jadi sistem makan dulu bayarnya nanti itu masih dipegang sampai sekarang 2023 atau selama 30 tahun lebih sistem yang lama itu masih dipertahankan. Kuncinya di situ. Jadi mahasiswa teman-teman semuanya harus ikhlas dan rajin beribadah serta berbakti kepada Allah. Ibu Haji itu sudah ada Pak. Silakan Ibu, ada tambahan? Enggak, maksudnya kan maaf ya kalau tapi nggak tahu juga ya pastinya ya harapan saya yang keinginan saya yang datang ke warung saya itu semuanya orang baik gitu. Tapi kalau ya nggak tahu juga orang kadang-kadang ya ada yang berniat ya itulah modal gitu ya. Nah, tapi kalau saya mah udah dibiarkan aja, mudah-mudahan itu jadi ladang ibadah saya gitu sih lebih di situ. Gitu. Enjoy apa yang itu. Ini yang kita lagi ya. Baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat Bu Haji, buat Dolina, serta Bu Madia dan lainnya. Terima kasih juga buat para mahasiswa ya yang telah antusias mengikuti talk show ini. Saya ingin coba ya. Tadi ada apa namanya buat penyemangat ya. Jargonnya ya. Saya ingin tahu, ingin dengar lagi biar tambah semangat ya. Sekali lagi ya. Pada mana nih Ibu Haji? Saya bingung ya di sini semua antusias. Jadi kedengarannya bukan apa tadi? Apa yang pertama? Terima, lega, dan malam. Saya bingung ya baru tadi. Wah, ya pokoknya itulah yang jelas. Saya akan main hati-hati. Terima, lega, dan malam.
alhamdulillah lancar. Terusan ibu jadi narasumber, jadi motivator buat anak-anak mahasiswa. Cuma ngobrol-ngobrol aja, ngobrol manis. Jadi banyak yang terinspirasi. Pokoknya di sana tuh pada terharu sama Pak Haji. Alhamdulillah lancar. Oh gitu ya? 6. Oh, udah berarti senior sekali. Anak saya sih baru 2013. Oh. SMP, SMA, masuk BINUS, jadi tukang sate. Subhanallah. Ya. Bener. Guys, keren banget Bu Haji guys. Luar biasa ya mah. Terbaik lah. Ditunggu seminar-seminar selanjutnya ya guys. Tukang angkutan berkat juga. Jangan dicut akhirnya aku dikira Columbus lagi. Columbusnya apa? Ya, aku pengumuman ini bukan yang aku dibawa, ini punya Teresti ya, please. Ini punya Teresti. Kirain Columbus. Bukain apa gue? Ada ini. Di sini Ada ini. sebagai sini Ada wawancara dulu. wawancara gimana? Mahasiswa semester akhir. Iya. Kamu udah Tapi semester berapa? tapi nggak beres-beres. Saya udah semester 9. Terus Semester 12. katanya. iya harusnya sih di DO, cuman nggak tahu sih pertimbangannya apa ya. Jadi masih Terima kasih belakangan. sekali kepada Unida yang sudah meluluskan kami agak akhir karena ya jadi ada hikmahnya ya kita Cuma donatur tetap. Udah, seperti itu. di skip aja dia Mbak. Nggak jelas. Ayo, terima kasih banyak ya. Punten upami penerimaannya kurang. Atau bisa di atas di warung sate Marangi di Purwakarta nulang luas lah. Oh iya, udah selesai kita pulang, kita membuat berziarah dulu ke Abi Husni Tamrin di Al-Iya. Terima kasih kepada ibu-ibu itu. Saya makasih banyak, makasih. Berkah selalu. Ya, berkah ya. Hatinya yang ikhlas banget. Tapi percanten sih gitu. Ibu, mangga, assalamualaikum. Kita lagi di pesantren, dulu tempat hiburan. Iya. Dulu pernah di pesantren di sini. Ya Bu ya? Di Abi. Aina paling nila 6 tahun. Teh Nina 3 tahun. Sekarang Jadi itu Nina 1 semester. Awas ya. Sekarang kita kemana dulu Bu? Mau ke makam Abi.